Oke, kita akan mulai tutorial pertama. Eh, kita lihat soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, saya crop aja biar bisa dicoret-coret. Nah, oke, nomor 1B. Dengan integral parsial, nah yang kemarin nggak masuk, kalau udah lihat video sih paham. Kalau belum mungkin bingung ya. Kalau bingung diikuti aja dulu, nanti lihat videonya. Dengan integral parsial, jika dipilih U-nya sama dengan X, ini rasanya salah nanti ya. Nggak usah diperhatikan lah, nanti kita hitung aja dv-nya. U-nya X. Kita peroleh, nah coba saya tulis ulang. Integral 2X, E pangkat 3X dx, itu kalau integral parsial kan harus kita tulis sebagai U dv. Ini saya tulis sebagai U-nya katanya X. Jadi ininya X. Kemudian duanya mah di depan aja lah. Konstanta. Ini 3 sorry. E pangkat 3X dx harus kita tulis sebagai turunan dari apa? E3X turunan dari E pangkat 3X sendiri ya. Tapi kalau dia diturunkan, ini kalau diturunkan kan 3 E pangkat 3X gitu ya. Jadi ini harus dibagi 3. 2/3. Begitu. Masukkan ke integral parsial. 2/3-nya keluarkan saja. Yang integralnya menjadi U kali V dikurangi integral U-nya diturunkan jadi 1, V-nya ditulis. Dx gitu ya. Oke, kita hanya diminta menuliskan integralnya aja. Ya, kalau mau dihitung juga gampang ini. Seperti itu. Jadi ini yang di sini yang saya coret-coret barusan, dv ini, dv-nya bukan itu, salah. dv-nya D3X. Gitu ya. Jadi dv-nya ya E3X dx gitu ya. Nah, ininya nggak pas, jadi udah aja jangan diperhatikan. Yang penting menerapkan integral parsialnya paham. Oke, kemudian yang C. Langkah pertama yang digunakan untuk menghitung ini adalah, kita lihat ini, pangkatnya ada yang ganjil. Berarti enak kalau ada yang ganjil, dicomot yang ganjil ya. Jadi integral sin kuadrat X cos pangkat 3X dx, kita comot 1 karena ada pangkat ganjil, sin kuadrat X cos kuadrat X, cos X-nya dicomot gitu ya. Dan ini buat apa? Karena yang ini bisa saya tulis sebagai D dari sin X. Turunan dari sin X. Sisanya kita ubah semua eh, dalam sin ya. Oke. Jadi yang ini, yang udah sin biarkan aja. Yang cos 1 min sin kuadrat. Gitu ya. Sorry. Nulis kurungnya salah. Gitu. Ini kalau dikalikan 1/1 menjadi sin kuadrat X min sin pangkat 4X D sin X. Dan ini bentuknya seperti U kuadrat DU dan U pangkat 4 DU. U kuadrat menjadi U pangkat 3 kali sepertiga. Ini 4 jadi pangkat 5. Gitu ya. Karena ininya udah D sin. Kalau ininya DX nggak boleh kayak gini. Oke ya. Kalau di sini mau dituliskan dimintanya substitusinya, ya substitusinya di sini
substitusinya U sama dengan apa? Eh, sin X gitu ya. DU sama dengan cos X dx. Nah, ini DU-nya nih yang saya garisin DU-nya. Ini nanti sin X-nya jadi U, cos X-nya jadi satu min sin kuadrat, satu min U kuadrat nanti. Yang ini diubah ini dulu, kemudian diubah dalam U. Kalau mau ditulis substitusinya. Saya biasanya langsung aja gini, gitu ya. Lebih pendek nulisnya. Kalau nggak paham nanya ya. Clara, paham nggak Clara? Iya, paham, Pak. Maritsa, saya. Maritsa, paham nggak? Paham, Pak. Oke, suaranya masih meyakinkan. Moga-moga benar paham. Substitusi untuk menghilangkan tanda akar. Nah, ini substitusi yang merasionalkan. Kuliah kita yang awal kemarin adalah apa? X min 3 sama dengan U pangkat 3. Supaya ini keluar dari akar. Atau kalau di sini diminta U-nya, ya U sama dengan 3 akar X min 3. Ya, ini kan sama aja. Gitu. Ya, nggak diminta mengerjakan, udah cukup substitusinya adalah ini. Bawahnya lihat contoh yang kemarin. Lanjut lagi. Saya crop dulu yang F. Kembali kalau saya ngomong nggak paham tuh tanya ya. Tanya, jangan diem aja. Jangan nunggu saya yang bertanya. Substitusi X dapat digunakan untuk menghilangkan tanda akar ini. Nah, ini mengingatnya gini. Ini supaya menjadi satu min sin kuadrat. Kalau satu min sin kuadrat, itu cos kuadrat menjadi cos kuadrat bisa keluar akar. Jadi substitusinya adalah X sama dengan 4 sin T atau sin U boleh ya. Jangan lupa substitusi trigonometri harus disebut supaya punya inverse. Sudutnya min pi per 2, T-nya pi per 2 itu ya. Menjadi apa? Menjadi apa? Kita hitung. dx-nya sama dengan 4 cos T dt. Kemudian akar 4 min X kuadratnya menjadi akar 4 min. Salah saya substitusinya. 2 ini ya. Karena dikuadratkan supaya jadi 4. Kalau 2 ini 2. Ini 2 sin T. Ini X-nya pangkat 2. Kalau kita hitung ini menjadi 4 1 min. Ini sin kuadrat. 4-nya saya keluarkan. Ini menjadi akar 4 1 min sin kuadrat T adalah cos kuadrat T. Jangan lupa akar keluar ada mutlaknya. 2 cos T. Nah, kemudian kita lihat sudutnya. Kalau ini di kuadran 4, ini kuadran 2. Cos selalu positif. Karena selalu positif, mutlaknya bisa hilang. Ya, ya itu yang kemarin diulang aja di sini. Ini menjadi apa integralnya? Integral akar 4 min X kuadrat dx. Ya, akarnya ini tadi berubah menjadi ini, 2 cos T. Dx-nya ini 2 cos T dt. Dan ini menjadi 4 cos kuadrat T dt. Nah, ini dilihat lagi di depan. Diubah ini menjadi, yang cos kuadratnya diubah menjadi setengah ditambah setengah cos 2T diintegralkan. Lanjut lagi.
Lanjut lagi. Eh, nomor 2. Buat kalian banyak. Oh, sama. Kita 4-4 ya. Coba saya crop. Tentukan integral ini. Kakak, Ya? mau nanya yang tadi. Ya. Itu tuh X sama dengan 2 sin T-nya dari mana? Kemarin kuliah nggak? Kuliah, Pak. Hah? Lupa. Lupa. Ini pokoknya prinsipnya supaya ini akar 4 min X kuadrat. Saya tulis ulang ya. Supaya menjadi bentuk sesuatu kuadrat gitu. Nah, gimana supaya bentuk sesuatu kuadrat? Maka ini disubstitusi intinya sin. Supaya nanti muncul 1 min sin kuadrat. Berubah menjadi cos kuadrat. Itu tujuannya. Kalau misalkan ini plus ya, plus. Substitusinya apa? Nah, ini harus supaya menjadi bentuk, nanti pengennya sesuatu kuadrat supaya bisa keluar akar. Nah, ini harus tangen, tangen substitusinya, yaitu X-nya 2 tangen T. Sehingga nanti menjadi akar 4 ditambah 4 tangen kuadrat T, gitu ya. Nah, kan keluar 4-nya ada 1 tambah tangen kuadrat menjadi sekan kuadrat. Itu 4 kali 1 tambah tangen kuadrat. Ini menjadi sekan kuadrat, bisa keluar akar. Kalau minus, harus sin. Supaya jadi 1 min sin kuadrat jadi cos kuadrat. Kemarin ada 3 bentuk ya. Satu lagi dilihat. Begitu idenya. Jadi saya tanpa hafal yang 3 bentuk yang didiktat, dari sini kalau udah biasa, cepat. Oh, ini harus 1 min sin kuadrat. Nah, jadi ini harus bentuk sin kuadrat. Tapi ini ada 4-nya. Ya, jangan sin kuadrat, 2 sin. Gitu. Idenya. Ketangkep nggak? Hmm? Nangkep, Pak. Terima kasih. Nangkep. Besok lepas lagi ya? Nanti minggu Jangan gitu depan. dong, Pak. Moga-moga enggak. Kayak nangkep cowok aja, jangan dilepasin lagi. Nah, lanjut ya. Ini kenapa tadi saya apain? Oh, yang D dulu. Yang D. Oke, enak pisannya dibikinin. Coba substitusinya apa? Cindy, kira-kira apa? Kalau mau pakai substitusi. Kalau substitusi itu kalau nanti kita misalkan gini. Misal U sama dengan apa ya? Ini turunannya si ini nih, turunannya si ini harus ada di dalam eh, sini. Ada bagian yang merupakan turunannya. Jadi kira-kira apa? Tebak aja, tebak. Nanti kalau salah ya ganti lagi gitu. Ayo, Sili, cepetan apa kira-kira? Nah, kamu mah WA dulu si Jaki nanya ya. Halo, halo. Iya, Pak. Nggak tahu, Pak. Masih bingung, masih mencerna. Talks, yang lain siapa? Siapa? Lan X, Pak. Hah? Nggak boleh Jaki. Yang lain. Apa? Substitusinya kira-kira aja. Ayo, ayo. Substitusinya apa? Mikir. Tebak kalau nggak belum tahu pasti. Masa nggak ada yang jawab satu pun? Ayo, ayo. Dan X, Pak. Ln X. Kita coba ya. Kalau udah dimisalkan, cari hubungan turunannya. DU sama dengan 1/X dx. Punya nggak ini nih yang saya kotakin? Punya ini nih. 1/X dx kan ini.
itu sebagai DU. Nah, oke. Jadi bisa kemungkinannya batasnya dulu saya substitusi juga. Batas batas. Kalau ini dx berarti x-nya. X-nya sama dengan E, kita hitung U-nya sama dengan ln X U-nya. Ln E sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan E pangkat 9, U-nya sama dengan ln X kan tadi. Ln E pangkat 9, 9-nya bisa ke depan, sama dengan ln E1. Sehingga ini menjadi sama dengannya panjang integral dari 1/9 seper X dx-nya tadi jadi DU, 1/akar ln X-nya menjadi akar U. Nah, ini menjadi kayaknya lebih gampang kalau saya tulis gini. U pangkat ke atas jadi min ya, min setengah DU. Ini menjadi ya pangkat biasa. Naik 1 menjadi U pangkat, naikkan 1 jadi setengah. Dibagi depannya, balikan dari setengah 2. Atau 1/setengah. Udah Pak, masukkan 1/9. Nah, kalau yang batasnya udah disubstitusi ke U, kita nggak usah balikin lagi ke X ya. Kan ini udah dalam U batasnya. Udah langsung aja hitung ini. 2 kali, saya kurung aja, 9/setengah dikurangi 1/setengah. Pak, Ya, izin bertanya, Pak. ya. Kan di atas betul. Kan di atas DU sama dengan 1/X dx. Di sini juga Mm-mm. 1/X dx. Kenapa Mm. nggak jadi DU? Kenapa jadi 1/akar U DU? Kenapa nggak jadi akar U Oh, DU? yang 1/akar U mah lonnya. Ini, lonnya akar lon jadi akar U. Kan ini lonnya U. Yang Iya. jadi DU mah yang ini yang saya kurungin nih. Atau saya tulis dulu gini. E, E9, ini 1/akar ln X, seper X, DX. Ini yang DU mah. Oh, Oh, baik. Ya, makasih Pak. Paham. oke. Lanjut ya, bisa ya? Aduh, baru nomor 2. Oke, ini. Yalah, satu per satu lah. Nah, ini juga di substitusi harus ditebak ke arah mana ya ini. Yang tabel di depan itu yang banyak. Nah, ini kalau belum bisa diarahkan ke ini. Sekarang pakai hitam ya, biar ganti-ganti warnanya. Arahkan ke 1/1 tambah U² DU. Yang ini kalian harus hafal nih yang 15 di depan tuh. Ini tangen -1 U tambah C. Nah, tapi yang ini gimana? Ini kan ininya bisa bentuk kuadrat, ininya tapi 9 bukan 1. Ya keluarkan dulu 9-nya. 1/9 gitu ya. Ini menjadi 1 kan? 9-nya keluarkan. Tentunya ini harus dibagi 9 supaya sama dengan soal semula kan? Ini 9 kali 1/9 kan jadi tinggal kembali ke awal. Setelah itu tekniknya supaya jadi U² ini. Jadi saya ubah idenya 0,3/2 1/1 ditambah pengen kesatuan kuadrat. Jadi 4-nya jadi 2, ininya jadi 3. Nah, pangkat 2 gitu ya. Oke. Nah, bentuknya udah mirip ini kan? Substitusi sekarang. Substitusi U sama dengan 2/3
X supaya jadi U kuadrat ininya. Maka DU-nya sama dengan 2/3 dx. Oke, batasnya. Ini batas yang semula X. X-nya 0, U-nya menjadi X-nya 0, U-nya ya 0. Masukkan ke persamaan ini ya, X-nya 0. X-nya sama dengan 3/2, U-nya menjadi, oh ini soal udah diatur supaya U-nya jadi 1 gitu ya. Nih, 2/3 kali X-nya 3/2. Sehingga ini menjadi 1/9. DX-nya ini 3/2 DU. 3/2-nya saya taruh di depan aja. DU nanti di belakang. 0,1. 1/1 ditambah U kuadrat. Kan? Sesuai ini. Kenapa? Ada yang tanya? Enggak. Ya udah. Jadi ini tinggal hitung aja apa ini. 3 jadi apa? 1/6 ya. Ini menjadi tangan -1 dari U. Nggak usah pakai C karena ada batasnya. 1/6 tangan -1 dikurangi tangan -1 dari 0. 1/6. Nah ini kita ngitung. Nilai tangannya 1. Berapa sudutnya? Tangan 1 itu pi/4 ya. Jadi tangan -1. 1 itu kita di kepalanya tangan berapa? Hasilnya 1 gitu ya. Hasilnya ini. Tangan berapa? Tangan 45 derajat. Ini juga tangan berapa nilainya 0? Oh, tangan sudut 0 gitu ya. Oke, lanjut lagi. 64 yang hadir dari 80 berapa? Oh, lumayan yang bolos ya. Nggak usah kuis lah, dikasih bonus aja yang hadir ya. Nah, maunya. Ini. Ini soal tricky nih. Saya baru lihat juga begitu lihat. Ini gimana? Gitu karena sering saya idenya udah cepet muncul aja. Padahal ini bahan semester ini sama tahun lalu beda. Urutannya juga beda. Gimana ini substitusinya ya? Nah, kadang-kadang di ujian tuh dikasih satu langkah aja bisa. Ini saya susah menjelaskannya, tapi saya kalikan dengan E pangkat T atas bawah. E pangkat T, yang bawahnya saya kalikan E pangkat T juga. E pangkat min T kali E pangkat T jadi 1. Ini 2 E pangkat T gitu ya. Atas bawah dikalikan E pangkat T. DT-nya tetap. Substitusinya apa coba? Ada yang kasih ide? Nggak boleh si Jaki. Kamu mah harus itu aja, bungkem. Kecuali nanti yang susah saya tanya. Kalau saya nggak bisa, baru saya nanya. Sok tebak, tebak. Kayak tadi kan tebak tuh betul jalan. Siapa tahu bisa substitusi yang lain gitu ya tadi itu. Siapa tahu gitu. Tapi dengan, oh sorry yang tadi yang tangan. Tapi dengan nebak U-nya ini, jalan ya udah gitu. Ini juga tebak aja dulu kalau belum tahu tuh. Coba yang ini. Substitusi apa? Ayo, ayo. Salah satu siapa? pangkat T boleh, Pak? E pangkat T. U sama dengan E pangkat T. Boleh substitusi mah. DU sama dengan E pangkat T DT gitu ya. Oke. Jadi sekarang saya punya ini sama dengan integral E pangkat T DT itu DU ini ya.
DU, kemudian ini apa? 1 1 plus 2 ditambah U. 2U. Nah, terus gimana? Bisa pakai ini, tapi ini harus substitusi lagi nih. Apa? Substitusi lagi. Jalan, ini juga jalan. Substitusi apa? Jangan U lagi. Ya, yang lain P sama dengan apa? Tebak. Sok, Pak, jangan takut, tebak aja kalau tersesat ya nanti kita balik lagi. Apa? Pak, kalau Jennifer, langsung substitusi U sama dengan 2 nggak mau FC, yang ini dulu coba. Iya betul. Yang oke. kamu omong itu lebih pendek. Ini dulu aja. Kita agak berputar tapi ketemu juga. Berarti ini 2U, Pak. 2U. Boleh diikuti. Masih jalan tapi jadi panjang ya. 2U. DP sama dengan 2DU ya. Jadi ini sama dengan kita udah ganti lagi. DU-nya setengah DP. Setengahnya saya taruh. Dari sini ya DU-nya diganti setengah DP. Ini 1/1 ditambah P. DP. Belum ketemu juga. Substitusi apa lagi? Ki sama dengan apa? Yang pasti jangan Ki sama dengan P. DP nanti sama dengan Dki. Ya ininya tinggal diganti Ki. Muncul lagi 1/1 tambah Ki. Dki. Ya sama aja. Kalau substitusinya ini. Apa substitusinya? 1 Ayo plus P. jangan jangan takut-takut. Sambil 1 mikir plus P, kita. Pak. Hah? 1 plus P. 1 tambah P. Dki bukan Jaki. Dki. Sama dengan DP ya. Karena 1 diturunkan 0. Ya setengah integral 1 tambah P-nya jadi Ki. DP-nya Dki. Nah keluar kan ini. Setengah ln mutlak Ki tambah C. Cuma ini substitusinya karena ini jadi panjang. Kembalikan Ki-nya. 1 ditambah P kan. Kembalikan P-nya ke atas lagi. Ln. Ini 1 tambah P. 1 ditambah 2U kan. P-nya itu. Yang di atas tuh. Ini. Kembalikan U-nya kan asalnya dalam T. Kembalikan ke T. 1 ditambah tadi U-nya mana? U-nya E pangkat T. Tambah C. Udah dalam T. Bisa gitu ya. 3 kali substitusi. Tapi si Jennifer tadi bilang, udah aja sekaligus apa? Coba saya tulis ulang. Yang sekaligusnya itu. Tapi nggak harus gitu ya. Mau cara gini juga boleh. Agak sedikit panjang. Jadi harus nyoba gitu. Nanti mungkin setelah nyoba ini balik lagi, kenapa nggak langsung yang ini aja gitu. Jennifer ini apa substitusinya? Dua dua E Sebentar pangkat T. diubah dulu bentuknya bentar. Tadi diubah dulu dikali E pangkat T supaya kelihatan. 1 ditambah 2E pangkat T DT. Ini substitusinya apa? 2 E pangkat T, Pak. 2E pangkat T. Sama tuh dengan di atas. Oh, 1 plus 2 E pangkat T, Pak. Nah, langsung aja keseluruhan. Karena kan satunya diturunin tuh 0. DU sama dengan, ini kan masih 0. 2. Pangkat T turunannya tetap. DT gitu ya. Nah, ini kan kita punya. Ini punya yang di atas. Jadi ini sama dengan integral. Eh, dikedepankan duanya jadi ada setengah ya. Pangkat T DT itu setengah DU. Ini pangkat T DT setengah DU. Setengahnya saya taruh di depan, DU-nya nanti di belakang. Ini kan tinggal U, DU. Sama dengan setengah ln mutlak U. Kembalikan U-nya ke T.
ln 1 ditambah 2E pangkat T tambah C. Sama aja ya dengan yang di atas. Nah, gitu. Oke, jadi harus banyak berlatih supaya tajam memilih pemisalannya. Pak, Oh, ya. itu tadi yang atasnya salah tulis. Yang atas, Itu 1 tambah pangkat. Yang paling ujung enggak, paling suara bawah. kamu kenapa menggema ya? Jadi nggak berapa kedengeran. Ada 2 alat di situ. Itu kok kolom 1 tambah pangkat T yang paling bawah itu. Yang udah hasil akhir. Ada 2-nya harusnya. Tab yang bawah ini atau yang atasnya? Paling bawah cara pertama. Oh, oh iya iya iya. Ini U-nya tadi mana U-nya? U-nya pangkat T. Oh, ini kurang 2 ya. Oke, makasih. Kurang 2. Udah bagus suaranya. Tadi mah menggema, sekarang udah bagus. Nah, lanjut lagi ya. Yang ini. Yang kemarin nggak hadir bingung. Nggak, kalau kalau nonton videonya dan dipahami sih mungkin nggak bingung. Kalau belum nonton video juga nggak hadir kemarin, bingung. Ini pakai yang tadi lagi. Udah kan tadi yang supaya keluar akar, eh, iya ya, supaya keluar akar, dimisalkan ininya sin ya. Tapi ini pangkat 4 gimana? Nah, coba kita lihat. Saya pengen menjadi bentuk akar 1 min U², gitu ya. Nanti dimisalkan sin. Jadi integralnya X. Ganti warna supaya beda dengan nomor di atas gitu. Ini nomor baru. Integral X-nya masih biarkan. Ini salah ya, dx harusnya. Nggak mungkin dt. Saya bikin dulu supaya 1. Akar 4-nya keluarkan. Kok sama dengan sih? Akar apa? 1 min X pangkat 4 per 4 gitu ya. Kenapa per 4? Karena ini kan dikeluarkan 4-nya. Nanti akar 4 kali yang ini hasilnya X pangkat 4. Kemudian saya pengen jadi bentuk kuadrat sempurna ininya 1 min U² gitu. Jadi ini akar 4 2, jadi saya keluarkan dulu 2 X per akar 1 min supaya sesuatu kuadrat. Ya X² per 2² gitu kan. Nah, baru disubstitusi sekarang. Oke, kita substitusi apa? Di pinggir ya. Substitusi supaya 1 min U², apa? X² per 2 sama dengan sin T. Supaya ini menjadi 1 min sin² gitu ya. Entah berhasil atau enggak ya. Saya coba dulu ini. Luas kiri kita turunkan menjadi 2x dx dibagi 2 tinggal x dx ya. Karena 2x dibagi 2-nya habis. Kanannya cos T dt. Oh ya, ini T-nya jangan lupa harus disebut. Supaya punya inverse min pi per 2 T pi per 2 gitu ya. Kemudian akarnya kita olah. Akar 1 min X² per 2² sama dengan akar 1 min, tadi ini sin. Sin kuadrat. Sama dengan akar cos² T sama dengan mutlak cos T. Tapi di sini cos selalu positif, jadi bisa keluar tanpa mutlak karena udah positif. Nah, lanjut dari sini.
sama dengan setengah X. DX-nya punya kita cos T dt. Cos T dt itu X dx. Yang bawahnya tadi akar 1 min ini telah diolah menjadi cos T. Enak sekali ya. Setengah integral dt sama dengan setengah T tambah konstanta. Kembalikan T-nya ke X. Kita lihat ini. Tadi ini dari sini X kuadrat per 2 sama dengan sin T. Jadi T-nya berapa? Ya, inversnya. Sin min 1 X kuadrat per 2. Sehingga, aduh, acak aduk tulis ini sebut dulu K. Ini K, sehingga si K menjadi setengah. T-nya ini menjadi sin min 1 X kuadrat per 2 tambah C. Gitu ya. Tolong hitungannya diperhatikan. Begitu. Lanjut lagi kalau nggak ada yang nanya buru-buru sebelum ditanya. Nah, ini saya tambahkan ini karena udah pernah dibahas sangat mirip dengan yang di apa? Yang di catatan ya. Oke. Saya akan bahas sampai bentuk PD linear order satunya aja. Kenapa sih? Ini sebentar mau di crop kok nggak bisa. Ini. Nanti yang nomor 4 saya lebih rinci ya. Yang nomor 4 itu pernah keluar di ujian. Nomor 3 dulu. Tangki berisi 120 galon air murni. Ada tangki gitu, gambar aja kotak gitu ya. Ini 120 galon air murni. Liter atau galon lah, galon satuannya Inggris. Suatu larutan garam dengan konsentrasi 1. Oh, ini air murni mula-mula ya. Air murni ini, air murni. Kemudian larutan garam dengan konsentrasi 1 poundnya ganti gram aja ya. Ini saya ganti gram gitu. Satuannya, aduh susah ini. Liter gitu ya. Liter. Liter. Nah, ini masuk air dengan konsentrasi 1 gram per liter gitu ya. Semua galonnya ganti. Ini konsentrasinya 1 gram per liter. Konsentrasinya. Dengan laju 4 galon, 4 liter per menit. Gitu. Konsentrasinya 1 gram per liter. Dalam 1 liter ada 1 gram, masuknya 4 liter. Pada saat yang sama dari tangki keluar larutan dengan laju 6 galon. Nah, ini dikasih keran gitu ya. Keluar 6 liter per menit. Asumsikan larutannya selalu homogen di dalam tangki. Berapa banyak garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit? Nah, kita lihat. Ini volume larutan di dalam tangki nggak konstan ya. Awalnya 120 liter. Tapi volumenya ini misal V itu volume larutan dalam tangki. Maka V-nya sama dengan berapa? Awalnya 120, setiap menit masuk 4, keluar 6. Berarti minus berkurang 2 ya. Setiap T. T-nya dalam menit. Gitu ya. Jadi T-nya 1 tinggal 118. T-nya 2
dikurangi 2 lagi, dan seterusnya. Nah, dari sini, berapa banyaknya garam yang terlarut dalam tangki? Saya misalkan lagi. Misal, Y itu jumlah garam dalam tangki. Dari soalnya awalnya air murni, jadi saya punya Y 0 sama dengan 0, nggak ada garamnya awalnya. Kalau nggak ngikuti, tolong bilang ya. Soalnya kalau udah di bawah, yang gini susah, ceritanya panjang. Misal tersesat, kenapa ini? Gitu. Kenapa ini? Gitu ya. Gitu, tanya. Nah, kita ini kan ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi kita membentuk persamaan diferensial. Perubahan jumlah garam terhadap waktu dalam menit. Sama dengan garam yang masuk, garam. Jadi saya nggak ngitung konsentrasi, ngitungnya jumlah garam. Garam yang masuk dikurangi garam yang keluar. Garam yang masuk berapa setiap menit? Ini tadi konsentrasinya 1 gram per liter, masuk 4 liter, berarti 4 gram ya. Setiap menit 4. 4 gitu ya. Dikurangi yang keluar. Yang keluar 6 liter. Berarti 6 kali konsentrasi garam dalam tangki. Berapa konsentrasi garam dalam tangki? Sama dengan 4 dikurangi 6. Konsentrasi adalah jumlah garam dibagi jumlah larutan, betul? Dibagi volume larutan. Berarti jumlah garamnya kan setiap saat nih. Y dibagi jumlah larutannya 120 min 2T. Gitu. Kalau yang dicontoh di kuliah, ininya konstan karena yang masuk dan yang keluar sama. Tapi contoh 3 juga kayak gini. Nah, ini kita susun menjadi PD linear order 1. PD linear order 1 tuh yang bentuknya Y aksen ditambah sesuatu kali Y sama dengan ini fungsi T saja. Ini fungsi T, ini FT, P ya kalau di catatan, ini Q dalam T. Jadi kita susun DY DT, kemudian yang ada Y-nya kedepankan, tambah 6 per 120 min 2T kali Y sama dengan yang nggak ada Y-nya. Gitu. Nah, saya nggak akan selesaikan ini. Kalian selesaikan nih PD linear order 1. PD linear order. Cari faktor pengintegral dulu. E pangkat apa? P. Integral PX dx. Dan selanjutnya. Oke, itu kerjakan sendiri ya. Tekniknya udah baku. Ya, lagi catatannya. Oke, membentuk modelnya ini. Membentuk model tuh membentuk persamaannya ya. Kalau nggak paham, tanya. Tanya. Ini catatannya nanti saya berikan. Jadi yang nggak keburu nyatet, nggak apa-apa. Calvin. Paham nggak Calvin? Sampai sini. Paham, Pak. Rafa. Rafa Kiran. Paham tidak? Paham, Pak. Beneran. Orang Bogor ada Beneran, nggak Pak. orang Bogor? Mana orang Bogor? Nggak ada si orang Bogor. Si Jambul, ada nggak Jambul? Ada Pak orang Bogor Pak. Oh, ada. Paham nggak orang Bogor? Bingung. Maaf Pak. Oh, paham Pak. Terima kasih. Si Jambul ada nggak Jambul? Mana si Jambul? Ah, nggak ada si Jambul. Oke, lanjut aja ya. Ini lihat lagi ya di apa
kuliah yang lalu. Udah standar ke bawahnya. Cuma masih panjang memang. Nah, yang kedua juga saya hanya akan sampai pembentukan modelnya atau mungkin Pak, saya mau nanya dong, Pak. oh, oke. Silakan. Eh, Tadi yang konsentrasi garam itu apa dibagi apa? Konsentrasi. Kalau saya punya di sini di suatu wadah, ini ada larutan garam. Garamnya ada sebanyak eh, P gitu ya, P garam. Larutannya sebanyak volume V. Konsentrasinya berapa? P per volume. Iya, jumlah garam dibagi volume kan? Nah, ini sama. Jumlah garam tadi kan Y, dimisalkan Y. Dibagi volume. Jumlah zat dibagi volume seluruhnya. Sudah? Gitu ya. Oke. Lanjut. Pak, jumlah volume seluruhnya maksudnya jumlah Jumlah garamnya. Kan volume di sini setiap saat. kan Kan dikurang 2. Oh, iya sih. karena masuk 4 berkurang 2 setiap menit. Makanya di Oh, atas iya. hitung dulu ini. Volumenya setiap saat. Terus untuk yang Y-nya itu kan berubah-ubah, Pak. Yang apanya? YT berarti. Y-nya. Iya, harus diselesaikan ini pakai teknik yang apa? Faktor pengintegral itu. Meskipun berubah-ubah, pokoknya jumlah garam dibagi jumlah larutan. Betul, ini fungsi. Betul, berubah-ubah. Kita nggak bisa menentukan di sini. Nah, Oh, disitulah. jadi Y aja gitu. ah, Oke, Kan Pak. dari Paham. awal ini, misalkan jumlah garam, sebenarnya jumlah garam setiap saat itu Y. Ya, pada saat T tertentu, ya YT. Y fungsi T itu ya. Fungsi T. Belum tahu. Dan memang berubah terus. Gitu ya. Oke, ini dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak bisa, eh, ditanyakan setelah kalian kerjakan. Tanya ke Robi minggu depan. Atau mungkin tanya dari awal lagi ke dia juga boleh. Setelah yang di bawah soal-soalnya dibahas. Eh, Mungkin dia ngejelasinnya lebih enak gitu ya. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke yang pernah disoal ujiankan. Aduh, udah jam segini ya. Masih banyak deh. Ini saya tinggalin dulu ya. Atau udahlah, dibahas lah. Ini panjang. Coba. Tapi diikuti aja secara natural, secara fisiknya, keadaannya sebenarnya itu ya. Jadi saya crop lagi sisanya. Ini ada 2 tangki. Ini soal ujian tahun berapa lupa saya. Oke, kalau nggak panjang saya selesaikan. Separoh aja lah diselesaikannya. Pada awalnya ada tangki A. Saya gambar lagi tangki A. Tangki A ya ini. Berisi 100 liter gitu ya. Ini saya tulis 100 L gitu ya. Ini liter. Pokoknya semua galonnya ganti liter aja. Poundnya diganti gram gitu lah. Mengandung mengandung 50 pound garam. Jadi ada 50 gram di sini. Mula-mula. Dan tangki B berisi 200 galon larutan. Yang ada tangki B, ini yang B, berisi 200 liter, mengandung 150 gram garam. Air murni kemudian dialirkan ke tangki A. Air murni. Jadi nggak ada garamnya, hanya air aja ngalir dengan 2 liter per menit.
Berapa garamnya ya? 0. Pada saat yang sama, larutan pada tangki A dialirkan ke dalam tangki B. Oh, saya pindahin gambarnya yang B supaya bisa ngalir. Dari tangki A dialirkan juga ke tangki B. Nah, ini kan saya tadi gambarnya juga nggak pas. Kalau nggak bisa ngalir. Lajunya sama. Ini juga 2 liter per menit. Tapi yang masuk ke tangki B ini eh, ada konsentrasinya ya. Air garam ya. Kalau ini air murni. Air murni. Kalau yang dari sini air asin. Yang belum tahu konsentrasinya. Konsentrasi awalnya ya segini. Tapi karena ditambah air murni, ini makin lama makin encer ya konsentrasinya. Biarin dulu. Demikian pula larutan dalam tangki B mengalir keluar dengan laju 2 juga. Oke. Ini B-nya taruh sini. Ini mengalir juga dengan, aduh, susah ya. Keluar lagi di ujian. Konsentrasinya nggak tahu. Ini air air asin juga nih. Konsentrasinya berubah-ubah. Ini makin encer karena diisi air murni. Ini nanti juga berubah karena ini ada air garam masuk. Nah, asumsikan bahwa pada setiap saat larutan pada tangki A dan B homogen gitu ya, tercampur. Tentukan banyaknya kandungan garam pada tangki A dan B pada setiap menit. Nah, oke. Belum tahu. Misalkan saja. Misal apa? Y itu jumlah garam di tangki A. Tangki A. Di B juga ada garam. Misal apa? Pakai variabel set gitu ya. Jumlah garam di tangki B. Nah, kita prinsipnya membentuk lagi jumlah garam yang bertambah dan berkurang di masing-masing tangki. Karena ada 2 tangki. Mau lihat tangki yang mana dulu? Terserah. Saya mau lihat yang A dulu. Tangki A. Perubahan, ini Y kan jumlah garamnya. Perubahan jumlah garam terhadap waktu, satuannya tadi sesuai soal menit. Garam yang masuk berapa? Nggak ada ya, 0. Yang ada kan yang masuk air murni. Garam yang masuk 0. Dikurangi garam yang keluar berapa? Ini 2 liter. Kali konsentrasi garam di sini. Konsentrasi garam di sini berapa? Jangan 50/100. Itu pada saat awal. Kalau waktunya udah jalan kan ini tambah encer. Konsentrasinya kayak tadi. Jumlah garam dalam tangki A dibagi volume larutan. Karena ini yang masuk 2 liter, yang keluar 2 liter, volumenya selalu 100. Sampai situ dulu. Paham nggak, Fadlan? Apa? Hafid? Paham, Pak. Benar? Hah? Benar, Pak. Paham, paham. Jessica, paham nggak Jessica? Jessica, Paham, Pak. Jessica gimana? Ibunya udah lebih baik? Paham, Pak. Jawabnya paham. Ya udah. Udah, Pak. Saya Oke. udah di Nangor. Oh, udah di Nangor. Berarti udah lebih baik harusnya. Hmm. Oke, ini biarin dulu. Sekarang tangki B. Perubahan jumlah garamnya kan set terhadap waktu sama dengan garam yang masuk. Garam yang masuk ini kan volume yang masuk 2 liter. Betul? Volume yang masuk 2 liter
Berapa konsentrasi yang nyemplung ke B? Yang jatuh ke B? Ya, sebanyak 2 liter kali konsentrasi garam di tangki A, betul? Kan 2 kali konsentrasi di sini. Kan volume kali konsentrasi itu jumlah garamnya. Oke. Itu yang masuk ke tangki B. Yang keluar dari tangki B sebanyak 2 juga. 2 kali konsentrasi garam di tangki B. Itu matematik mah masuk natural aja. Ya. Nah, kita rumuskan. D set DT jumlah perubahan garam di tangki B 2 kali konsentrasi garam di tangki A berapa? Tadi ini kan jumlah garam di sini, ini kan jumlah garam di A dibagi volume. Volumenya selalu 100. Tadi ini 2/100. Ini saya tulis aja lah. Konsentrasi garam atau kepekatan di tangki A. Berubah-ubah Y-nya. Kalau nggak berubah-ubah mah gampang. 2/100 sih. Y/100 ya. Yang keluar dari B berapa? 2 kali jumlah garam yang ada di tangki B dibagi volumenya. Dia selalu 200 liter ya. Karena yang B masuk 2, keluar 2 juga. Nah, data ini buat apa? Data ini kita punya sekarang. Waktu T-nya 0, Y0, Y itu kan jumlah garam di tangki A, Y0 50. Y0 nanti untuk hilangin konstanta ini. Kemudian waktu yang di tangki B, jumlah garam saat T-nya 0 sama dengan 150. Dan kita punya 2 persamaan ini. Saya tulis ulang. DY DT sama dengan 2 kali Y/100. Satu lagi D set DT. DT sama dengan 2Y/100 min 2 set/200. Nah, pertanyaannya apa tadi? Tentukan banyaknya kandungan garam pada tangki A dan B. Berarti kita harus menentukan berapa Y-nya. Ditanya Y-nya berapa, setnya berapa. Kan itu jumlah garam di tangki A dan B. Ya kita selesaikan. Selesaikan yang mana dulu ini? Ya yang ini yang gampang kan? Ini nggak usah pakai PD Bapak, linear. Ya, ya, yang DY per DT bukannya harusnya -2 ya? oh ya -2 berkurang. Oke. Ya, ya. Nah, kita selesaikan yang ini dulu kan, yang ini gampang. Kalau yang ini kan susah, ada set, ada Y. Kalau Y-nya udah dapat, kan tinggal Y-nya nanti dimasukkan ke sini. Jadi kita selesaikan dulu yang ke satu. 1 dan 2. Yang ke satu dulu. DY/DT sama dengan, saya bagilah 2-nya jadi min Y/50. Ini pakai pemisahan variabel aja, nggak usah pakai PD linear order 1. Mau pakai PD linear order 1 yang ada faktor pengintegralnya juga bisa. Tapi ngapain? Udah gampang ini ya. Pisahin aja yang Y. Is, cepet jadi salah. Yang ini apa? Min 1/50. Kalau ngitung teh lama. Lanjut lagi ngitung. Ln mutlak Y sama dengan min 1/50 T ditambah C. Gitu ya. Nah, waktu T-nya 0, kita cari. Saat
T sama 0 itu nih Y-nya 50. Ln 50. Sorry. Ini dulu lah satu langkah. Ada mutlak nggak enak. Y kan selalu positif karena Y itu nggak mungkin negatif garamnya ya. Paling-paling 0 gitu. Ya di sini jangan 0, ln 0 nggak boleh. Lihat aja selama masih ada garam di tangki A. Maka mutlaknya bisa hilang. Pokoknya kalau ada mutlak, lihat kondisinya. Bisa dihilangkan nggak mutlaknya. Supaya kita ngitungnya nggak pakai mutlak. Baru saya masukkan ini. Y 0 sama dengan 50. Sehingga waktu T-nya 0, Y-nya 50. Ln 50 sama dengan min 1/50 kali 0 tambah C. Sehingga C-nya sama dengan ln 50. Oke, dari situ saya tulis ulang. Ln Y sama dengan min 1/50 T ditambah ln 50. Maunya Y-nya. Y-nya di E pangkatkan kiri kanan. E pangkat gitu ya. Menjadi E pangkat ln Y jadi Y. Ini E pangkat min 1/50 T ditambah ln 50. Tapi tambah bisa saya tulis sebagai perkalian. E pangkat ln 50. Itu ya. E pangkat ini tambah ini ditulis pisah karena ini E ln 50 bisa keluar. Saling inverse jadi 50. Min 1/50 T. Nah, itulah jumlah garam di tangki A setiap saat. Nah, Y-nya udah dapat, masukkan ke sini. Yang kedua, mau diselesaikan untuk ngitung jumlah garam dalam tangki B setiap saat. dZ dt sama dengan 2 kali 50 E pangkat min 1/50 T. Aduh panjang ya, males ya. 100 gitu. Dikurangi 2 kali Z/200. Kok bukan disederhanakan lagi, biarin aja biar kelihatan. Ini kita susun jadi PD linear orde 1. dZ dt ditambah sesuatu kali Z. Yang ada Z-nya 1/100 ya. 1/100 Z sama dengan ini 50. Pas habis. Ini 1/50 T. Nah, ini kembali sendiri. Kita cari faktor pengintegral adalah E pangkat integral PX ini 1/100 dt. Sama dengan E pangkat 1/100 T. Selanjutnya sendiri, caranya apa? Dikalikan semua ruas dengan ini. Nanti ada yang saya bilang merem. Merem aja nanti yang ruas kiri menjadi Y kali faktor pengintegral sama dengan apa? Lanjut lagi gitu ya. Dicoba sendiri dulu. Karena saya mau ngebahas soal yang lain. Silahkan dilihat dulu kalau nggak paham. Sebenarnya yang rada susahnya ya ini membentuk persamaan diferensialnya. Kalau menyelesaikan persamaan diferensial mah metodenya udah baku. Meskipun mungkin belum ingat saat ini. Ada pertanyaan sehubungan soal ini? Nggak ada. Lanjut. Ini nggak mau yang arus. Kalau keluar di ujian arusnya ini harus diberikan. DI dt sama dengan apa-apa itu harus diberikan persamaannya. Kalau nggak diberikan di soal, saya berikan di papan tulis.
Sebenarnya ini pada linear order 1 juga. Ini saya udah minta si Jaki bikinin, belum dijawab. Nanti nunggu jawaban Jaki aja. Udah saya kerjain juga. Hah? Ada di mana? Udah Nanti sih Pak, kirim. tapi nggak tahu benar atau enggak. Nanti kirim WA grup, nanti diperiksa temennya. Sekarang nomor 7 dulu ya. Karena target saya mau sampai nomor 18 nih. Oke, nomor 7 dulu ya. Nanti Jaki tolong dikirim WA grup, dia diperiksa temennya. Kalau kata temennya nggak paham, nanti saya yang periksa. Sambil sekalian kamu nulis nulis teratur gitu kan. Kadang-kadang ide kita tuh udah benar, di otak mah udah bener lah, udah tahu itu. Tapi ditulis harus bisa dicerna orang lain. Oke. Kalau ini nggak mencari sudut, mencari cos dari ini. Gimana ya? Ini ada 2 sin ini. Ya udahlah, hitung aja. Ini istimewa kan? 2 sin min ini berapa? Sin min 1 min setengah akar 3 itu berapa? Di kepala kita ngitungnya sin berapa sama dengan min setengah akar 3. Tapi sudutnya harus jatuh di min pi per 2 sampai pi per 2 karena menyangkut fungsi inversin. Jadi ini kalau plus itu setengah akar 3 30 derajat ya. Berarti ini minus 30 derajat tuh berapa ya? Kalau minus 30 derajat ya minus 30 derajat kali min pi per 6 ya. Gitu. Kalau saya nggak salah ngitung Pak, sama bukan 60 dengan... derajat, Pak. Hah? Bukan 60 Oh, derajat. 60. Jadi berapa ini? Pi per 3 ya. Iya, Pak. Nah, cos dari berapa ini? Min 2 pi per 3. Ya hitung aja cos dari itu. Cos dari min 2 pi per 3 itu berapa? Ini teh min... Bingung. Udah, hitung sendiri istimewa itu ya. Udah cuma gitu aja. Lanjut. Istimewa nilainya. Tapi saya nggak hafal. Harus digambar, saya pakai lingkaran dulu baru tahu. Oke. Aduh, ada limit keluar. Cilaka. Nomor 8. Coba nebak ini berapa? Kalau nggak tahu, kita lihat fungsi inverse cos dulu. Mana ya? Saya mungkin lebih jelas dilihatin fungsi inverse cos. Sebentar. Lagi. Oke, ini fungsi cos diambil yang pink ini. Inverse itu kita kita apa? Cerminkan terhadap y sama x. Yang bagian sini cerminnya adalah yang ini. Yang sisanya ini adalah ini. Ditanya apa? Limit dari x menuju setengah dari cos min 1. Limit x menuju setengah. Mana x? Lihat yang hijau. Ya, ini grafik cos min 1. X menuju setengah. Ini setengah. Cos min 1x menuju berapa? Kita di kepala ngitungnya gini. X menuju setengah cos min 1x. Kan kalau inverse suka susah ya. Kita ngelihatnya gini. Menuju berapa gitu ya. Menuju tanda tanya. Kita ngelihatnya cos tanda tanya harus menuju setengah. Sebentar.
menuju ke X. Ya betul ya. Nah, berapa cos supaya setengah? Hasilnya langsung aja ini. Supaya setengah tuh 60 derajat ya. 60 derajat tuh ya pi per 6. Gitu. Bener nggak, Jaki? Eh, Rada rada gagap kita ya, nggak terbiasa ya. Nah, pokoknya selalu saya ini cos min 1 setengah soalnya. Nah, X-nya menuju setengah, cos X-nya, cos min 1-nya menuju berapa? Saya balik supaya nggak inverse. Cos dari si tanda tanya ini harus menuju setengah. Sudutnya harus menuju 60 derajat. Salah, pi per 3 ya. 60 derajat, 6, pi per 3. Cuma begitu aja. Langsung aja yang ini. Oke. Ada pertanyaan? Kerasa nggak enak gitu ya, tapi ya memang begitu. Karena baru inverse trigonometry. Oke. Sendiri ya ini ya? Boleh juga, tapi saya kerjakan juga. Ini mah udah nggak dihitung lagi, dilihat aja dari kondisi grafiknya. Sekan min 1, kita lihat lagi. Ini jadi mikirnya gini. eh, X menuju min tak hingga. Sekan min 1X menuju ke berapa ya? Atau ngingetnya sekan berapa supaya nggak pakai inverse. Yang hasilnya menuju ke min tak hingga. Nah, kita lihat yang sekan. Sekan. Sekan berapa? Kalau ini ngelihatnya grafik sekan. Jangan sekan min 1. Sekan berapa menuju min tak hingga? Kita lihat. Sekan nih. Sekan berapa menuju min tak hingga? Nah, ini menuju pi per 2 ya. Dari kanan. Jadi, sebentar. Ini soal ada salah ya. Eh, karena kalau menuju pi per 2 tuh harus dilihat kiri kanan. Ini menuju min tak hingga, tapi ya pi per 2. Cuma satu arah. Ya, nggak tahu saya. Tapi yang pasti ini harus dia menuju pi per 2. Sebenarnya dari arah kanan gitu ya. Lihat ininya. Sekan berapa min tak hingga? Ini sekan berapa min tak hingga? Ya, yang ini. Sekan dari pi per 2. Oke. Cuma rada kerasa nggak lengkap karena pi per 2 bisa juga tak hingga kalau dari kiri. Tuh ya. Ya, tapi udahlah jawab ini. Oke, yang gini rasanya nggak populer keluar. Oke, biar tinggalkan dulu. Ini lebih penting nih. Ini mah penting, hitung-hitung turunan. Coba kita lihat. Aduh, masih banyak ya. Masih banyak. Oke, kita udah jam segini. Ngebut dulu lah, ketimbang ngitung-ngitung limitnya. Oke, yang ini. Tentukan dy dx untuk fungsi ini. Ini mah lurus aja ya. Yang ini dulu. dy dx ini sebagai perkalian. X diturunkan 1 kali ininya tetap ditambah X-nya tetap kita turunkan tangen min 1 pangkat X. Tangen min 1 turunannya 1 per
1 ditambah U kuadrat atau U kuadrat tambah 1. Gitu ya. Kali tangen turunan dalamnya lagi. Paham nggak itu? Nih, tangen min 1 pangkat X kalau diturunkan, ingat tangen min 1 itu turunannya 1/1 ditambah X kuadrat atau X kuadrat tambah 1. Ya ini turunannya 1/1 ditambah pangkat X kuadrat. Tapi karena ininya bukan X, kali turunan dalamnya lagi. Pangkat X turunannya pangkat X. Ya, ini pakai rumus UV. U aksen V tambah UV aksen. Yang E. Gimana ya? Salin dulu soalnya. Ih, mau di crop nggak mau. Oke, yang ini. Turunannya pakai aturan rantai lagi. Tangen min 1 turunannya 1/1 ditambah U kuadrat. U-nya ini ya. Ln X kuadrat pangkat 2. Kali turun, saya notasikan dulu aja. Ln X kuadrat. Baru kita turunkan lagi. 1/1 ditambah ln X kuadrat pangkat 2. Ini ln 1. Ln sesuatu turunannya seperdia. Kali turunan dalamnya lagi. Langsung aja. Tinggal disederhanakan. Orang Bogor, paham nggak ini? Hei, Bogor. Hilang si orang Bogor. Muhammad Gunawan ya. Orang Bogor kemana? Muhammad Gunawan. Aduh, jangan tidur. Bangun, bangun, bangun. Hilang. Berdua sama temennya lagi. Kaila, masih ada Kaila? Kaila Masih, siapa, Pak. Pak? Kaila mana aja. Mau Revina boleh, mau satu lagi boleh. Dua-duanya masih ada, Pak. Si ini ada Jennifer, udah kabur nggak? Ada, Pak. Udah, oke. Paham nggak, Jennifer? Iya, Pak, paham. Oke, lanjut ya. Nomor 10. Aduh, satu aja dulu ya. Waktunya. Ya udahlah. Mau yang mana dulu? Ini polanya sama nih. Saya yang ini aja. Satunya lagi nanti sendiri. Lebih gampang yang ini. Sama-sama pemisalannya sinus supaya bisa keluar akar. Coba kita lihat. Ini nomor berapa tadi? Nomor 10 ya. 10F. Jadi saya bikin dulu supaya berbentuk 1 min gitu ya. 1/akar 1 berarti ini harus keluar akar 12. Akar 12 tentunya ini harus dibagi 12. Gitu ya. Nanti mau dibikin 1 min U kuadrat. Ya. 1/akar 12 akar 1 min pengen kuadrat. Berarti akar 93 akar 12. X dikuadratkan supaya satu kesatuan kuadrat. Nah, ini kita misalkan 3/akar 12 X sama dengan sin T gitu ya. Supaya jadi sin kuadrat itu. Maka di sini T-nya supaya punya inverse min pi/2. T-nya pi/2.
Selanjutnya mencari hubungan dx dengan dt. 3 per akar 12 dx sama dengan cos. Turunkan ya. Turunkan. Kemudian akarnya kita olah. Akar 1 min 3 per akar 12 x kuadrat sama dengan akar 1 min apa? Sin kuadrat T akar cos kuadrat T mutlak cos T karena di sini selalu positif menjadi cos T saja. Karena nilai cos di kuadran 1 dan 4 positif. Sehingga kalau ini saya tulis K sama dengan integral berangkat dari sini seper akar 12 dulu. 1 per akar 12. DX-nya mana tadi? DX-nya ini. Akar 12 per 3-nya saya kedepankan juga. Cos T dt. Nanti cos T dt sih di dalam integral karena ada T-nya. Ini 1 per akar. Bukan 1 per akar lagi. Dia udah diubah jadi cos T ya. Cos T itu yang ini. Salah. Salah lagi. 1 per cos T ya. Akarnya yang cos. DX-nya tadi akar 12 per 3 cos T dt. Ini sendiri ya udah gampang. Ini kan bisa dicoret. Udah gampang. 10. Lanjut. Masih banyak. Nantilah kalau nggak selesai dilanjut Robi yang kecepatannya tinggi dia mah. Suatu benda kita ambil ini. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja ya. Udah mulai lelah ya. Udah mulai ngantuk. Kurva yang dibatasi oleh Y sekan min 1x, sumbu X, dan X sama dengan 2. Aduh, sekan min 1 saya tuh nggak apal grafiknya ya. Bisa direka-reka dari sekan gitu ya. Ngintip aja ya. Sekan min 1. Itu yang hijau tuh. Kalau nggak apal yang hijau, harus hafal. Kalau sekan, saya hafal ini. Sekan. Dicerminkan terhadap Y sama X jadi yang hijau. Oke. Daerah yang dibatasi sekan min 1. Tadi. Sumbu X dan garis X sama dengan 2. Balik sini. Sumbu X dan garis X sama dengan 2. Di sini. Sumbu X dan X sama 2. Saya ambil aja ini ya. Aduh, gimana ya. Ini ambil supaya agak cepat. Nah, fungsi masih yang aneh-aneh gini aja ya. Nah, yang hijau ini sekan min 1. Dibatasi oleh sekan min 1 yang hijau. Kemudian sumbu X yang warna biru. Saya kasih warna biru. Dan garis X sama dengan 2. X sama dengan 2 ya. Ini kalau pi per 2 itu berapa? Sorry. Di sumbu X, X sama 2. Ini 2. X sama dengan 2. Jadi daerahnya mana ini ya? Diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Nah, hitung volume yang terbentuk. Kita pakai metode apa ya? Kulit tabung aja ya. Kulit tabung.
Kulit tabung saya perbesar area sini. Ini daerah sini. Seperti biasa, gambarkan partisi ini. XI-1, XI, tengah-tengahnya XI garis, tarik bikin persegi panjang. Moga-moga tidak lupa nih ya. Semester 1. Diputar sumbu Y. Jadi ini metode kulit tabung karena sumbu putarnya tegak, partisinya di sumbu datar. Tinggal hitung delta volumenya. Nah, ini kalian mungkin lupa. Sama dengan kalau kulit tabung 2pi kali jari-jari putar kali tinggi silinder. Kemudian dx ya. Jari-jari putar itu apa? Jari-jari si wakil. Yang mana? Saya gambar coklat nih. Jari-jari wakil dari sumbu putar ke titik wakil. Berapa ini panjangnya? Panjangnya adalah kalau horizontal X ya. X yang kanan dikurangi X yang kiri. X yang kanan jari-jarinya ini apa? Nah, posisinya XI garis ya. Ini X-nya berapa yang kiri? 0. Jadi di sini XI garis. Tinggi silinder yang terbentuk. Jadi hanya persegi ini aja yang diputar. Tingginya adalah setinggi ini. Tingginya saya kasih warna ini. Apa? Hijau. Nah, ini tingginya adalah sebesar F XI garis, betul? Nih, grafik hijau ini yang melengkung di yang bawah. Kalau yang hijau ini Y sama dengan Fx. Maka volume seluruhnya 2pi integralkan dari mana tadi? Ini partisinya 1 sampai 2 X Fx. Oh ini lupa ada delta Xi-nya. Dx. 2pi 1 2 X sekan min 1X fungsinya dx. Gimana menghitung ini? Pakai pengintegralan parsial. Nanti aja di contoh-contoh pengintegralan parsial. Pokoknya rumusannya ini ya. Oke. Ini pakai substitusi nggak jalan kayaknya. Gimana mau pakai substitusi ini? Sekan min 1. Oke ya, nanti ini pakai pengintegralan parsial. Saya nggak hitung sekarang. Ngejar waktu. Oke, lanjut lagi. Nah, nah, mulai ngantuk nih anak-anak. Mulai jenuh. Gunakan substitusi ini untuk menghitung ini. Ya ikuti aja. Ya. Saya punya yang birunya kemana? Oh, salah pencet. Sebentar. Ini biru saya hilang. Oke. Saya punya ini. Coba, katanya gunakan substitusi U sama dengan X kuadrat. Substitusi U sama dengan X kuadrat. Ikuti aja. DU sama dengan 2X dx. Batasnya kita substitusi. Ini U, jadi ini batas U. U-nya 0, X-nya ya 0. U-nya sama dengan 2, X-nya berapa? U-nya 2, X-nya menjadi U-nya 2, X-nya ya akar 2 gitu ya. Oke. Jadi kalau ini saya sebut si K gitu ya. Jangan K itu karena persamaan.
Oh ya, atau ini apa lah? 1 gitu ya. Dari 1 saya dapatkan ruas kirinya menjadi integral 0 akar 2 akar 4 min U kuadrat. U kuadrat dari sini menjadi X pangkat 4. DU-nya tadi 2X dx. 2X dx. Dan ruas kanannya nggak berubah. Ini disubstitusi, nilainya nggak akan berubah kan? Tetap sama dengan Pi. Yang ditanya adalah ini. Ini udah cocok. Hanya ada konstanta ini, keluarkan aja. 0 akar 2 akar 4 min X pangkat 4 X dx. 2-nya bawa ke kanan Pi per 2. Ini. Karena ini kan sama dengan ini. Beres. Masih menangkap tidak, Jessica? Ngikuti enggak? Masih, Pak. Kalau udah jenuh kita udahan saja. Biar sama Robi nanti. Natasha, masih ngikuti enggak? Masih, Oh, Pak. udah jenuh? Udah jenuh aja gitu. Biar saya boleh berhenti. Dikit lagi ya sampai 40 atau 45. Takut nanti Robi sisanya masih banyak. Dia ngebut juga. Integral parsial. Ini nggak usah lah buktikan rumus nggak akan keluar. Nomor C. Integral parsial. V. Ini nomor 13. Nah, kalau integral parsial harus menentukan mana U, mana dV gitu ya. Gimana nih? Mana U-nya? Tebak. Nggak bisa nebak. Gini ya, integral parsial itu saya akan pakai rumus yang ini. Integral U dV sama dengan UV min integral yang U diturunkan kali V, U aksennya ditulis ini. V DU. Tapi ini intinya adalah U aksen dx ya. Kenapa? Karena U aksen itu sama dengan DU dx, dx, U aksen dx itu DU. Oke. Oke, ini biarin aja. Jadi saya harus mecah ini. Integral 1, 2. Saya mau yang U-nya yang ln aja. Karena yang lebih susah ln. Ininya turunan dari berapa ini? X pangkat 5 per 2. Bentar, berhasil nggak ya? Coba aja. Ini turunan dari X pangkat apa? 7 per 2 ya. Gitu ya. X pangkat 5 per 2. Ini sisanya harus kita rumuskan sebagai turunan dari apa? Tapi turunan dari ini adalah X pangkat turun 1 jadi 5 per 2. Tapi ada kali 7 per 2. Jadi harus saya sesuaikan ini kali 2 per 7. Nah, terapkan integral parsialnya. Ini U, ini yang bagian V-nya. DV itu ya. UV ln 2X kali X pangkat 7 per 2, batasnya 1, 2, dikurangi 2 per 7 kali ini. Integral. Ini diturunkan, ln-nya diturunkan jadi
1/2x kali 2 ya. Ini diturunkan U-nya. Ingatnya gitu, U-nya diturunkan dikali V. 7/2 dx. Nah, bisa keluar ya. 2/7 ini masukkan batas-batasnya. Nanti aja lah masukkan batasnya. 2x kali x pangkat 7/2. Nanti belakangan masukkan batasnya. Ini 2/7. 4/7. Enggak deh. 2-nya kecoret jadi 2/7. Tetap ini kecoret. Jadi 2/7 integral x pangkat 7/2 dibagi x. Tinggal 5/2 ya. Batasnya mana? 1, 2. Batasnya nggak berubah karena semua masih dalam x. 2/7 ln 2x kali x pangkat 7/2 dikurangi 2/7. Oh, ini batasnya 1, 2. 2/7 ini x pangkat 5/2 asalnya dari x pangkat naik 1 jadi 7/2 kali 2/7 lagi. Dengan batasnya 1, 2 hitung sendiri ya. Itu integral parsial. Lanjut. Nomor 13. Masian. 13E. Saya crop. 13E. 13E. Nah, ini kembali harus ditulis sebagai U kali dV. Mana U kali dV-nya? Ini udah aja karena cuma ada ln x kuadrat. Ya, ini sebagai U-nya, ini dV-nya ya. Jadi X-nya tuh V-nya. Hasilnya adalah U kali V dikurangi integral yang U diturunkan. Ln X pangkat 2. Turunannya 2 kali ln X kali turunan dalamnya. Ya. 2 kali ln X kali 1/X kali V. Jangan ditulis V. X gitu ya. V ini nih. Dx. Sama dengan, ini X-nya saya taruh di depan. Ln X kuadrat min. Ini X-nya kecoret. Tinggal 2 integral ln X dx. Ln X gimana? Parsialin lagi. X ln X kuadrat min 2. Nah, ini saya kurung besar aja. Ini sebagai U, ini sebagai V-nya lagi. dV. Jadi UV, ya, UV min integral yang U diturunkan. Dikali V. Gitu. Nah, ini udah keluar semua. Min 2. Ini apa? 2 X ln X ya. Ini kan dikurung sebenarnya. Ini min kali min jadi plus 2. Ini habis dx ya X. Tambah konstanta. Begitu integral parsial. Mau lanjut lagi atau mau udahan? Hah? Aduh, udah pada tidur. Mau lanjut lagi? Udahlah sama si itu aja nanti ya. Ini panjang-panjang.
Oke, kita hari ini sampai situ dulu. Dilanjut minggu depan. Tadinya mau saya tiadakan, tapi kalau ditiadakan nanti minggu depan.